Di era globalisasi ini, film telah menjadi salah satu bentuk hiburan yang menyatukan berbagai budaya di seluruh dunia. Namun, tidak semua genre film diterima dengan cara yang sama di setiap negara. Salah satu fenomena menarik adalah perbedaan besar dalam popularitas film zombie antara Hollywood dan Indonesia. Di Hollywood, film zombie telah menjadi salah satu genre yang sangat sukses dan memiliki penggemar yang besar. Dengan film-film seperti Night of the Living Dead, 28 Days Later, dan serial televisi The Walking Dead meraih sukses komersial dan kritis yang signifikan. Sebaliknya, di Indonesia, film zombie tampaknya belum bisa meraih popularitas yang sama. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang menarik. Apa yang membuat film zombie begitu laris di Hollywood tetapi kurang diterima di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengeksplorasi perbedaan dalam kultur, mitos, urban legend, serta keragaman genre film yang memengaruhi masing-masing masyarakat. Ayo kita mulai. Latar belakang. Film zombie pertama kali muncul pada abad ke-20 dan semakin populer dengan perkembangan industri film. Pada 1968, Night of the Living Dead oleh George A. Romero mengubah pandangan terhadap zombie, menjadikannya simbol ketakutan dan kekacauan sosial dan politik. Sejak itu, film zombie terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Di Hollywood, film zombie seringkali mengeksplorasi tema seperti apokalips dan kritikan sosial. Serial TV The Walking Dead fokus pada dinamika sosial manusia dalam situasi ekstrem. Sedangkan film seperti 28 Days Later dan World War Z menggabungkan zombie dengan cerita tentang penyakit dan konflik global. Di Indonesia, film horor lebih sering mengangkat tema hantu dan makhluk halus sesuai mitos lokal. Film seperti Kuntilanak dan Pocong menunjukkan daya tarik horor lokal. Meskipun ada beberapa film zombie di Indonesia, genre ini belum populer seperti di Barat. Perbedaan ini mencerminkan variasi budaya dan interpretasi genre film di berbagai masyarakat. Perbedaan kultur dan mitos. Kultur dan mitos lokal memainkan peran penting untuk menentukan jenis film yang populer di satu negara. Di Hollywood, film zombie seringkali dikaitkan dengan kekhawatiran tentang kematian, kehidupan setelah mati, dan kekacauan sosial. Dalam konteks barat, zombie adalah makhluk fiksi yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi tema-tema besar tentang ketidakstabilan sosial dan eksistensialisme. Misalnya, film Dawn of the Dead tidak hanya menceritakan tentang zombie, tetapi juga tentang bagaimana orang-orang berjuang untuk bertahan hidup di tengah kekacauan yang disebabkan oleh wabah zombie. Kultur barat yang seringkali mengangkat tema ketidakstabilan sosial dan eksistensialisme sangat cocok dengan tema zombie yang melibatkan kekacauan dan ancaman terhadap masyarakat. Zombie, sebagai simbol dari ketidakstabilan, resonan dengan ketakutan dan kecemasan yang ada dalam masyarakat barat. Dalam hal ini, film zombie bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana untuk mengeksplorasi dan mengkritisi kekacauan sosial yang ada. Di Indonesia, kultur dan mitos lokal lebih berfokus pada hantu dan makhluk halus yang berakar pada kepercayaan tradisional. Misalnya, kuntilanak, pocong, dan tuyul adalah makhluk mistis yang sering muncul dalam cerita horor lokal. Kepercayaan ini tidak hanya mencerminkan kekhawatiran tentang kehidupan setelah mati, tetapi juga terkait dengan norma-norma sosial dan moralitas. Film horor lokal seringkali menggunakan elemen-elemen ini untuk menciptakan ketegangan dan ketakutan yang lebih relevan dengan audiens lokal. Mitos lokal dan kepercayaan tradisional di Indonesia berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan kekhawatiran dan ketakutan yang lebih sesuai dengan konteks sosial masyarakat. Film horor yang mengangkat tema hantu dan makhluk halus memiliki resonansi yang lebih besar karena berkaitan langsung dengan kepercayaan dan pengalaman masyarakat. Zombie, yang merupakan elemen asing, tidak dapat menghubungkan dengan cara yang sama, sehingga kurang efektif dalam menciptakan ketegangan dan keterhubungan emosional. Film seperti Pengabdi Setan 2, Chameleon 2022, dan Sewu Dino 2023 adalah contoh bagaimana elemen-elemen hantu dan makhluk halus lokal digunakan untuk menciptakan horor yang resonan dengan audiens Indonesia. Dalam film Pengabdi Setan 2, elemen-elemen supranatural yang berakar pada kepercayaan lokal digunakan untuk menimbulkan ketegangan yang mendalam. Di sisi lain, film Sewu Dino mengeksplorasi kepercayaan terhadap makhluk halus dan ritual tradisional yang dikenal luas dalam budaya Indonesia. Urban legend dan kepercayaan lokal. Urban legend dan kepercayaan lokal juga memengaruhi popularitas genre film di suatu negara.
Di Indonesia, urban legend seringkali melibatkan elemen-elemen budaya lokal yang sudah akrab dengan masyarakat. Cerita tentang arwah penasaran, makhluk halus, dan kejadian supernatural yang terjadi di kehidupan sehari-hari seringkali menjadi bahan utama dalam film horor lokal. Urban legend ini seringkali mengaitkan cerita dan lokasi-lokasi spesifik atau kejadian-kejadian yang dikenal luas dalam masyarakat, menciptakan rasa ketakutan yang lebih mendalam dan personal. Urban legend yang berakar pada budaya lokal menciptakan keterhubungan yang kuat antara cerita horor dan pengalaman hidup sehari-hari masyarakat. Ketika film horor mengangkat urban legend lokal, ia mampu memanfaatkan elemen-elemen yang sudah dikenal oleh audiens untuk menciptakan rasa takut yang lebih otentik. Sebaliknya, film zombie yang tidak memiliki elemen-elemen lokal yang familiar mungkin tidak dapat membangun keterhubungan emosional yang sama. Film seperti Badarawuhi di Desa Penari 2024 dan Siksa Kubur 2024 menggambarkan bagaimana urban legend lokal dapat membentuk narasi horor yang kuat. Badarawuhi di Desa Penari mengeksplorasi kepercayaan terhadap makhluk halus dalam konteks desa dan komunitas lokal. Sementara Siksa Kubur menggali tema-tema kematian dan kutukan dengan latar belakang kepercayaan tradisional Indonesia. Sebaliknya, urban legend barat seringkali lebih fokus pada konsep-konsep fiksi seperti zombie, vampir, dan makhluk mitos lainnya yang berasal dari budaya Eropa dan Amerika. Meskipun urban legend ini dapat menimbulkan ketegangan dan keseruan, mereka mungkin tidak memiliki resonansi yang sama dengan audiens yang lebih terbiasa dengan cerita-cerita lokal mereka sendiri. Keragaman genre film. Keragaman genre film di Indonesia memengaruhi popularitas film zombie. Industri film Indonesia dikenal dengan drama, komedi, dan horor lokal yang sesuai dengan budaya dan kepercayaan masyarakat. Penonton lebih terlibat dengan genre yang sudah dikenal dan sesuai dengan budaya mereka. Film zombie yang merupakan genre baru yang asing mungkin kesulitan menarik audiens tanpa adaptasi yang sesuai dengan selera lokal. Film seperti Reuni Z 2018 dan Zeta When the Dead Awaken 2019 menunjukkan upaya dalam memproduksi film zombie lokal. Namun, meskipun film-film ini mencoba mengadopsi elemen-elemen zombie, mereka mungkin belum bisa mengatasi keterhubungan budaya yang mendalam dengan audiens Indonesia seperti halnya film-film horor lokal yang lebih familiar. Film horor lokal, misalnya, seringkali menggabungkan elemen-elemen budaya dan mitos yang sudah ada dalam masyarakat. Film-film seperti Susana, Bernapas Dalam Kubur 2018, menggunakan karakter Susana yang merupakan ikon horor Indonesia untuk menciptakan ketegangan yang sesuai dengan kepercayaan lokal. Dalam hal ini, film horor lokal tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga sebagai cerminan dari kepercayaan dan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Film yang menggabungkan elemen-elemen budaya lokal dengan genre horor memberikan pengalaman yang lebih autentik dan relevan bagi audiens. Penonton lebih mungkin untuk menikmati dan terlibat dengan film yang mencerminkan pengalaman dan kepercayaan mereka sendiri, dibandingkan dengan film yang tidak memiliki keterhubungan budaya yang sama. Adaptasi dan inovasi dalam genre. Adaptasi dan inovasi dalam genre film berperan penting dalam penerimaan film zombie. Di Hollywood, film zombie terus beradaptasi dengan menggabungkan elemen seperti aksi, drama, dan komedi. Contohnya, seperti Shaun of the Dead, memadukan komedi dengan tema zombie untuk pengalaman yang unik. Inovasi menjaga minat audiens dan memperluas daya tarik genre. Film zombie yang menyesuaikan dengan konteks lokal berpotensi lebih diterima di pasar baru. Di Indonesia, film zombie seringkali mengikuti formula barat tanpa mengadopsi elemen-elemen lokal. Inovasi yang menggabungkan tema zombie dengan kultur lokal dapat meningkatkan daya tarik dan relevansi film zombie di pasar Indonesia. Pemasaran dan distribusi. Pemasaran dan distribusi sangat memengaruhi popularitas genre. Di Hollywood, film zombie mendapatkan dukungan pemasaran dan distribusi yang luas, yang membantu menciptakan buzz dan menarik perhatian audiens. Kampanye pemasaran yang efektif dan distribusi yang baik berkontribusi pada kesuksesan komersial film zombie di Barat. Di Indonesia, film zombie mungkin tidak mendapatkan dukungan pemasaran dan distribusi yang sama, menghambat kemampuannya menjangkau audiens yang lebih luas. Tanpa pemasaran yang memadai, film zombie kesulitan menciptakan buzz dan mencapai kesuksesan komersial. Dukungan pemasaran dan distribusi yang efektif penting untuk kesuksesan film di pasar baru.
Preferensi penonton dan selera budaya. Preferensi penonton dan selera budaya memengaruhi penerimaan film zombie. Di Hollywood, film zombie merupakan bagian dari budaya pop yang banyak penggemar. Penonton barat cenderung lebih terbuka terhadap berbagai jenis horor. Sebaliknya di Indonesia, penonton lebih menyukai film yang mencerminkan budaya dan kepercayaan lokal. Film horor yang berkaitan dengan tema lokal lebih populer dibandingkan film zombie yang terasa asing. Faktor seperti umur, pendidikan, dan pengalaman pribadi juga memengaruhi respon penonton terhadap genre film. Penyesuaian terhadap selera dan budaya lokal penting untuk kesuksesan film di pasar tertentu. Film yang sesuai dengan konteks lokal lebih mungkin diterima dan didukung. Kesimpulan, perbedaan dalam kultur, mitos, urban legend, dan keragaman genre di antara Indonesia dan Hollywood memberikan gambaran yang jelas mengapa film zombie belum dapat mencapai popularitas yang sama di Indonesia. Kultur dan mitos lokal yang mendalam, urban legend yang lebih akrab, serta preferensi genre yang beragam membentuk respon audiens terhadap film zombie. Di Hollywood, film zombie berhasil memanfaatkan elemen-elemen sosial dan budaya yang relevan dengan audiens barat. Sementara di Indonesia, film zombie mungkin belum bisa menciptakan resonansi yang sama dengan budaya lokal. Untuk meningkatkan daya tarik film zombie di pasar Indonesia, produsen film mungkin perlu mempertimbangkan penyesuaian yang dapat menghubungkan elemen-elemen zombie dengan kultur dan kepercayaan lokal yang lebih resonan dengan penonton Indonesia. Inovasi dalam genre, pemasaran yang lebih efektif, dan pemahaman yang mendalam tentang preferensi penonton lokal adalah kunci untuk menciptakan film zombie yang dapat diterima dengan baik di pasar Indonesia. Dengan memahami dan mengadaptasi elemen-elemen lokal, film zombie dapat menemukan tempatnya dalam industri film Indonesia dan mencapai kesuksesan yang lebih besar di pasar yang kaya akan keragaman budaya ini.